Viral kemunculan bandara hantu di Morowali. Keberadaannya dianggap mengancam kedaulatan negara. Lantas mengapa keberadaan bandara tersebut baru terdeteksi? Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia baru-baru ini menyusun sebuah fatwa berkeadilan yang cukup menggemparkan publik. MUI menganggap bahwa rumah berpenghuni hingga sembako tidak boleh dikenakan pajak. Atas seperti apa perhitungan dan penerapannya? Bersama saya, Fazilah Khairunisa. Inilah The Prime Show selengkapnya. Pemirsa, bandara di Morowali, Sulawesi Tengah diduga beroperasi tanpa melibatkan otoritas negara. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menganggap keberadaan bandara ini dapat menjadi ancaman kedaulatan negara. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menemukan bandara yang beroperasi di kawasan PT IMIP, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. PKH dalam Instagramnya mengungkap bandara ini beroperasi tanpa ada otoritas negara seperti bea cukai hingga imigrasi. Seluruh kru yang berada di bandara PT IMIP bukan merupakan otoritas negara. Meski bandara ini dibangun dari dana sendiri, Satgas PKH menekankan negara memiliki aturan yang harus ditaati. Karena dikhawatirkan pengunjung akan bebas keluar masuk negara tanpa adanya pengawasan ketat. Dugaan adanya bandara tanpa otoritas negara diungkap Menteri Pertahanan Syafri Samsudin saat melakukan peninjauan intensif di Morowali, Sulawesi Tengah dalam rangka simulasi pertahanan integrasi TNI. Bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional. Terkait temuan bandara ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah tersebut, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin secara tegas akan mengevaluasi dan meningkatkan keamanan serta melakukan penertiban. Ini menjadi bagian evaluasi kita untuk melakukan suatu penertiban dan pengamanan dengan melakukan deregulasi terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah dikeluarkan. Akan tetapi ketentuan yang kita keluarkan sendiri tidak bisa kita kendalikan sendiri. Ini adalah satu anomali. Kita mengeluarkan peraturan, tetapi kita tidak bisa mengkoordinasikan, kita tidak bisa mengkomunikasikan, dan kita tidak bisa mengendalikan peraturan yang kita keluarkan. Sehingga ini menyebabkan manfaat yang diambil oleh orang lain untuk kepentingan kelompoknya. Negara hadir untuk menegakkan hukum, menegakkan regulasi, dan kita perbaiki semua hal-hal yang sudah kita lihat selama ini terjadi. Oleh karena itu, kehadiran para pejabat-pejabat negara yang mempunyai kompetensi dalam regulasi, penegakan hukum, dan penindakan untuk kepentingan menjaga kedaulatan negara, khususnya di bidang kedaulatan ekonomi, ini akan terus kita tingkatkan. Perlu saya sampaikan bahwa kita tidak akan berhenti. Kita akan terus melakukan segala upaya yang sesuai dengan parameter-parameter yang harus dilakukan oleh suatu negara di dalam menegakkan kedaulatannya. Oleh karena itu, dengan simulasi latihan ini menunjukkan asumsi bahwa hati-hati negara
selalu diintip oleh celah-celah kerawanan yang bisa mengganggu kedaulatan kita. Jika memang benar ada bandara tidak resmi di Morowali, lantas siapa yang harus bertanggung jawab dan bagaimana dampaknya terhadap stabilitas geopolitik Indonesia? Kita akan membahasnya bersama Direktur Foxpol Center, Pangi Syarwi Caniago. Halo Bang Pangi, apa kabar? Kabar baik. Baik, Bang Pangi, ini mengapa Bang pemerintah ini bisa lengah terhadap kehadiran bandara tersebut Bang? Iya, di satu sisi kita percaya bahwa negara itu punya mata-mata, punya intelijen yang kuat, banyak yang nggak mungkin kecolongan lah, kira-kira begitu ya. Yang kedua adalah tiba-tiba ada bandara hantu di Morowali. Ini kan juga menjadi pertanyaan. Selama ini kan katanya presiden sendiri yang pernah meresmikan. Terus waktu capres kabarnya saya dengar ada salah satu calon presiden waktu itu nggak bisa mendarat karena nggak dapat izin sehingga tidak bisa kampanye efektif di Morowali, katanya begitu. Ada juga cerita-cerita menteri-menteri sering juga bolak-balik di bandara Morowali dari dulu kunjungan gitu. Bahkan dalam konteks peristiwa COVID pun bandara Morowali yang PT IMIP ini dianggap sebagai tulang punggung sehingga orang bisa leluasa untuk waktu itu karena COVID gitu. Nah, tiba-tiba hari ini baru bunyi ada apa sebenarnya? Apakah karena memang rezim sudah berganti atau memang negara yang kedua adalah kemana kok kedaulatan negara dijual seperti ini gitu? Karena negara ini kan nggak boleh ada pejabat kita yang jadi londo ireng, pejabat yang berkhianat menjual kedaulatan negara ini. Baik. Apa namanya? Ada dalam negara dalam negara yang disampaikan Menhan itu ini ilegal. Nah ini kenapa baru sekarang gitu. Oke. Nah, Bang Pangi, tadi kan Bang Pangi juga bilang apakah karena ada pergantian rezim gitu. Tapi ini udah berjalan hampir 1 tahun begitu. Maksudnya berjalan 1 tahun. Tapi kenapa baru sekarang dipermasalahkannya? Ya bisa saja memang negara baru punya keberanian untuk sekarang. Mungkin kuda-kudanya udah kuat untuk melihat ada ancaman terhadap kedaulatan negara. Adanya barang-barang nanti yang ilegal, narkotika, narkoba, senjata ilegal. Bisa dibayangkan orang-orang yang selama ini harus ke bandara-bandara resmi, tiba-tiba mereka bisa leluasa keluar masuk Indonesia dengan bandara hantu Morowali ini dan seterusnya. Nah, kenapa baru sekarang? Nah, ini kalau kemudian saya melihat ada juga statement lain misalnya, ya ini karena hanya pembagian jatah saja gitu. Juga begitu, karena memang ini pembagian coupling saja, mungkin ada yang nggak kebagian dan seterusnya. Tapi yang di sisi lain kita juga melihat ini persoalan yang memang agak serius, bahwa jangan bermain-main soal kedaulatan negara gitu. Jadi kalau ada kemudian pengkhianat, ada orang yang kemudian menjual kedaulatan negara ini, ya mereka harus diadili semua, menurut saya. Baik. Tapi kalau kemudian presiden yang pernah meresmikan itu adalah presiden sebelumnya, berarti kan kenapa cerita lagunya judulnya hari ini ilegal? Kalau memang udah presiden yang meresmikan, harusnya kan itu presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Berarti ini kan bandara nggak boleh ilegal. Nah pertanyaan kenapa kemudian otoritas kita nggak ada di sana? Baik. Jadi untuk mengawasi bandara ini. Baik. Jadi menurut Bang Pangi, siapa yang harusnya bertanggung jawab dengan adanya bandara hantu ini, Bang? Pertama adalah presiden sebelumnya, pasti harus bertanggung jawab. Yang kedua adalah pejabat sekarang harus bertanggung jawab juga. Mau memang apakah negara lemah atau negara kita kuat otoritasnya atau bagaimana? Karena ini ancaman terhadap kedaulatan negara yang saya bilang tadi, macam-macam ancaman itu kan. Nah, jadi kalau misalnya kenapa ini terjadi, ya kenapa ini tidak dilakukan penutupan atau kenapa ini dibiarkan, ya itu juga kita lihat apakah ini memang serius atau ini hanya
hanya untuk support saja gitu. Tetapi dengan hadirnya TNI di sana melakukan manuver latihan support, itu menunjukkan bahwa memang negara ingin tidak mau tidak dihargai kedaulatannya gitu. Jadi Berarti menurut Abang kedepannya negara akan lebih tegas begitu untuk misalnya sampai menutup bandara ini? Memang ini nggak boleh lama-lama dibiarkan begini, jadi harus diambil langkah-langkah yang lebih serius bahwa negara nggak bisa kompromi negosiasi soal-soal begini, karena ini otoritas negara luput, tidak ada pengawasan terhadap bandara ini kan barang strategis ya. Nah dengan adanya pengarahan aparat negara hari ini ke sana, berarti memang ini bukan acting gitu, memang ini akan serius. Nah, ini yang kemudian pertanyaan publik itu kenapa baru sekarang gitu. Jadi nggak mungkin negara kita nggak punya intel gitu, nggak punya bin, nggak punya telinga, nggak punya mata selama ini. Kenapa budek gitu? Kenapa baru sekarang mereka bisa melihat, mendengar bahwa ada ancaman serius terhadap kedaulatan negara? Karena ini sangat berbahaya kalau memang nggak ada otoritas negara untuk pengawasan ini. Nggak ada, bagaimana kita bisa bayangkan barang-barang ilegal, ya, barang-barang terlarang, senjata-senjata terlarang, itu bisa masuk ke situ gitu. Baik. Dan kita akan tunggu bagaimana ketegasan pemerintah dalam hal atau menindak bandara hantu ini ya Bang Pangi ya. Terima kasih Bang Pangi Syarwi Caniago, Direktur Foxpol Center telah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu Bang.